Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, materi yang kita pelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita pelajari perkalian dan pembagian. Ya. Untuk operasi perkalian, perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang. Tidak berlaku untuk bilangan bulat yang negatif kurang dari 0. Sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. Contoh, 5 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya adalah 15. 4 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, ini misalnya contoh yang pertama ini ya, 5 kali 3. Yang belakang ini dikalikan sebanyak yang belakang ini ditambahkan sebanyak yang depan. Yang belakang ditambahkan berulang sebanyak yang depan. Misalnya di contoh, kalau kita minum obat, itu ada perkalian 3 kali 1. Minum obatnya 3 kali 1. Artinya apa? Yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Pagi 1, siang 1, sore 1. Nah, itu 3 kali 1. Nah, itu ya perkalian. Jadi sebetulnya perkalian itu penjumlahan yang berulang. Diulangi sebanyak yang depan berapa yang depan. Lanjut. Sifat perkalian, sifat yang pertama adalah tertutup. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kali B selalu bilangan bulat. Seperti kemarin pada penjumlahan dan pengurangan, itu juga mempunyai sifat tertutup. Bilangan bulat ditambah atau dikurangi bilangan bulat, nah hasilnya adalah bilangan bulat. Kalau yang perkalian gimana? Coba kita buktikan. Contoh, 12 kali 6 sama dengan 72. 12 ini adalah bilangan bulat. 6 juga bilangan bulat. Hasilnya 72. Nah, ini juga bilangan bulat. Nah, jadi sifat perkalian itu berlaku sifat tertutup. Sifat yang berikutnya adalah komutatif. Hasil kali dari dua bilangan bulat selalu tetap walaupun urutannya dipertukarkan. Untuk setiap bilangan bulat A kali B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Jadi perkalian meskipun dibolak-balik itu hasilnya sama. Nah, itu namanya sifat komutatif. Contoh, 1 kali 3 sama dengan
3. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi tetap dibolak-balik tetap hasilnya sama. Jadi itu ya. Contoh lagi. 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 15. 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Dibolak-balik hasilnya tetap sama. Itu ya. Sifat berikutnya adalah asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, itu ya yang membedakan ini, yang membedakan di dalam kurung. A kali B di dalam kurung kali C itu sama dengan A kali di dalam kurung B kali C. Itu sifat asosiatif. Contoh, 5 kali 7 sama dengan 4. 5 kali 7 kali 4 sama dengan 5 kali 7 kali 4. Apakah ini sama? Berlaku sifat asosiatif. Kita buktikan. Ruas kiri 5 kali 7 dalam kurung kali 4. Yang dalam kurung itu dikalikan 5 kali 7 sama dengan 35. Kemudian kali 4, 35 kali 4 sama dengan 140. Lanjut ke ruas kanan. 5 kali 7 kali 4, 7 kali 4 di dalam kurung sama dengan 5 kali yang di dalam kurung dikalikan 7 kali 4 sama dengan 28. 5 kali 28 sama dengan 140. Ruas kiri dan ruas kanan. Sifat yang berikutnya adalah sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Apakah sifat ini berlaku pada perkalian? Kita buktikan. Contoh, misalnya A sama dengan 3, B 4, C 5. Kita masukkan dalam sifat distributif A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Kita masukkan. Nah, ini ya menjadi 3 kali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 5. Nah, kita cari, kita buktikan meruas kiri. 3 kali 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 di dalam kurung ditambahkan. Nah, menjadi 3 kali 9. Menjadi 27. Ruas kanan. Ruas kanan, nah 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian dijumlahkan menjadi 27. Antara ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Jadi pada perkalian itu berlaku sifat distributif. Sifat yang berikutnya adalah unsur identitas. Kalau pada penjumlahan kemarin unsur identitasnya adalah 0. Berapapun ditambahkan dengan 0 itu ya tetap bilangannya itu. Bilangan bulat itu kemarin ya, pada penjumlahan berapapun kalau dijumlahkan 0 ya tetap bilangan bulat itu sendiri. Sedang pada perkalian
apakah mempunyai unsur identitas, perkalian suatu bilangan bulat dengan 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi pada perkalian mempunyai unsur identitas yaitu 1. Ya, untuk setiap bilangan A sembarang berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi berapapun bilangannya itu, kalau dikalikan dengan 1, ya tetap bilangannya itu sendiri hasilnya. Contoh, negatif 15 kali 1. Nah, hasilnya adalah negatif 15. 9 kali 1, hasilnya 9. 100 kali 1, 100. 1000 kali 1, ya 1000. Jadi bilangannya itu sendiri. Itu ya, unsur identitas perkalian adalah 1. Lanjut, sifat berikutnya adalah bilangan 0. Ada apa dengan bilangan 0? Setiap perkalian dengan 0, setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat dan sebaliknya hasilnya adalah tetap 0. Nah ini untuk setiap bilangan bulat sembarang berapapun bilangannya bulat itu selalu berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Berapapun bilangannya, kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Contoh, 14 kali 0 sama dengan 0. 10 kali 0, 0. 20 kali 0, 0. 25 kali 0, 0. Berapapun bilangannya, kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Tuh, itu adalah sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat. Jadi perkalian bilangan bulat itu mempunyai sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, unsur identitas, dan bilangan 0. Jadi ada 6 sifat pada perkalian. Oke, berikutnya perlu kalian ingat, jangan sampai lupa tentang perkalian. Misalnya ada bilangan A dan bilangan B, perkalian A kali B. Nah itu misal A positif, B positif, itu hasilnya adalah positif. A negatif, B negatif, itu hasilnya adalah positif. A positif, B negatif, itu hasilnya adalah negatif. Dan A negatif, B positif, maka perkalian A kali B hasilnya adalah negatif. Yang perlu kalian ingat-ingat, nah ini pada perkalian A kali B itu sama, tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. A positif, B positif, kan sama-sama positif, maka hasilnya adalah positif. A negatif, B negatif, sama-sama negatif, dikalikan, maka hasilnya adalah positif. Ini ya, jadi kalau sama antara depan dan belakang, A dan B itu sama, positif, sama-sama positif, sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau berbeda,
yang A positif, B negatif, atau A negatif, B-nya positif. Nah, itu hasilnya adalah negatif, sama-sama negatif. Ingat ya. Jadi, misalnya di depan positif, di belakang negatif, dikalikan, maka hasilnya negatif. Dibalik podo wae. Misalnya sing ngarep negatif, terus dikalikan positif. Nah, hasilnya adalah negatif. Contoh, 2 kali 4 sama dengan 8. 2 positif, 4 positif, hasilnya 8 positif. Min 2 kali min 4 sama dengan 8. Nah, min 2 negatif, nah, min 4 negatif, sama-sama negatif. Nah, hasilnya dikalikan, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang 2 kali min 4 sama dengan min 8. 2-nya positif, 4-nya negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, hasilnya negatif 8. Contoh, negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Ingat ya, jangan sampai, karena ini nanti akan sering digunakan perkalian positif dan negatif. Itu akan sering digunakan berikutnya. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu pada operasi pembagian. Operasi pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A dibagi B sama dengan, maka 1. Untuk A, B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. Untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. Untuk A sama dengan 0, maka C adalah 0. Sifat pembagian 1. Tertutup. Pembagian bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat itu bersifat tidak tertutup. Kenapa tidak tertutup? Nah, ini contoh. Misal ada bilangan 14 dibagi 4, itu sama dengan negatif 3,5. Negatif 14 itu bilangan bulat, 4 juga bilangan bulat, tetapi hasilnya, nah ini bukan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan pecahan. Jadi tidak tertutup, tidak bersifat tertutup. Yang berikutnya komutatif. Jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Dengan begitu pembagian tidak bersifat komutatif. Contoh, 9 dibagi negatif 3. 9 dibagi negatif 3 itu negatif 3. Apakah sama dengan negatif 3 dibagi 9? Ternyata hasilnya kan tidak sama, berarti tidak bersifat komutatif. Asosiatif. Jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B sama dengan C. Nah, tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C.
Dengan demikian pembagian tidak bersifat asosiatif. Contoh, 64 dibagi 8 dibagi 2. Nah, itu tidak sama dengan 64 dibagi dalam kurung 8 dibagi 2. Karena hasil ruas kiri dan ruas kanan ini tidak sama, maka pada pembagian bilangan bulat itu tidak bersifat asosiatif. Tugas. Untuk tugas silahkan kerjakan latihan lembar kerja 1.3 pada buku modul halaman 22 sampai dengan halaman 23. Untuk nomor soalnya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selamat mengerjakan. Kalau sudah selesai dikirim ke WA Pak Guru. Oke, terima kasih. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.